Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur seyogyanya hanya milik Allah yang telah memberikan kita macam-macam nikmat, dan salah satunya adalah nikmat dalam talabul ilmi pada malam hari ini. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita termasuk umat yang mendapat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib ihwani wal ahwati, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka talabul ilmi dalam kajian Islam umum yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Muhammad Radhali Fikri Al-Maidani Hafizahullah, yang pada malam hari ini insya Allah akan membahas tema tentang jika tidak amanah pada kepemimpinan pada hari ini Kamis 12 Januari 2023. Dan seperti biasa di akhir sesi peserta dipersilakan untuk memberikan pertanyaan melalui ruang Zoom yang telah kita sediakan. Dan langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Muhammad Radhali Fikri untuk menyampaikan kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba' fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu kita dapatkan ya. Pada malam hari ini kembali kita bersama di dalam majelis ini ya, dengan mengharapkan banyak kebaikan ya, faedah dan pahala ya. Dan inilah yang menjadi motivasi kita untuk bisa bersabar ya, bersama dalam kaitannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis ya pada ilmu untuk memperbaiki keadaan kita ya, beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah SAW, kepada keluarga dan para pengikutnya tanpa terkecuali. Pada malam hari ini, ikhwati fillah, kita akan bahas tema tentang ya, jika amanah tidak ya, atau jika tidak amanah dalam kepemimpinan ya. Ketahuilah sesungguhnya bahwa syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengatur dan mengarahkan manusia kepada jalan keselamatan, kepada kemaslahatan. Walaupun terkadang syariat yang kita pelajari itu bukan terkadang ya, bahkan sering bertolak belakang dengan kecenderungan syahwat manusia ya, kecenderungan
dan keinginan-keinginan. Ya. Juga bisa saja dia bertabrakan dengan tren yang terjadi di kalangan manusia. Oleh karenanya disinilah perbedaan antara sikap orang-orang yang beriman ya dengan keimanan yang sesungguhnya dibandingkan dengan orang-orang yang setengah hati ya dalam keimanannya, atau bahkan dia termasuk orang yang terjangkiti penyakit kemunafikan. Seorang yang beriman dengan keimanan yang sejati, maka bagi dia yang utama adalah syariat. Ya. Keyakinan dia, cara pandang dia, keberpihakan dia itu eh, terletak pada bagaimana syariat mengatur segala sesuatu. Walaupun itu bertentangan dengan keinginannya. Ya. Kemudian seandainya dia eh, pun tidak bisa mengubah sesuatu perkara yang itu salah, tetapi dalam sisi keyakinan dia mengingkari ya, sebuah kesalahan itu ya, dengan tidak berpihak kepada kesalahan. Kemudian di antara tabiat dan kecenderungan manusia ya, itu adalah ingin terhormat, ya, ingin terhormat, ingin disegani, ya, dihormati oleh banyak orang. Dan poin-poin itu paling banyak bisa didapati pada diri seorang penguasa, atau dengan bahasa ininya adalah bagaimana seseorang menjadi pemimpin ya di tengah-tengah masyarakat. Maka dia akan mendapatkan kehormatan, ya, mendapatkan penyanjungan dari orang, ya, sehingga dia merasa puas. Ya. Inilah di antara faktor mengapa banyak orang berlomba-lomba ya, dan melakukan berbagai macam cara untuk meraih kekuasaan, ya, untuk meraih kekuasaan. Sampai-sampai tidak peduli orang berapa banyak biaya yang harus dia keluarkan, ya, pengorbanan yang besar, ya, pikiran yang terus-menerus ya, berpikir keras, ya. Bahkan tidak sedikit kita dengar ya seorang yang melakukan ritual-ritual di tempat-tempat yang dianggap keramat ya untuk memperoleh apa yang dia inginkan, atau mungkin seorang yang demi untuk meraih kekuasaan ya dia menggadaikan harga dirinya ya. Misalnya dia mendatangi tempat-tempat populasi orang-orang kafir ya demi meraih simpati dan dukungannya. Baru-baru ini ya kita mendengar kabar ya seorang yang masuk ke populasi orang-orang Nasrani, lalu dia dinobatkan ya menjadi seorang yang bahkan diberi nama dengan nama Nasrani ya. Dan ini adalah sebuah sebuah kekurangan yang menganga ya pada diri seorang yang mengaku muslim ya. Padahal ikhwati rahimakumullah, dalam syariat Islam itu ya tidak boleh kekuasaan dan kepemimpinan itu diserahkan kepada seorang yang tamak. Ya, dalam tamak itu bahasa Arab, dalam bahasa Arab tomak itu artinya bersangatan ya keinginannya untuk mendapatkan sesuatu itu. Ya. Kecuali seseorang yang dia menganggap atau memiliki keyakinan berdasarkan ilmu yang dia miliki bahwa kepemimpinan yang dia raih itu mendatangkan maslahat yang besar. Kita tentu masih ingat ya di antara riwayat yang masyhur yang sampai kepada kita, yakni cerita dari
salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, ya beliau adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Ketika dia mengatakan bahwa aku pernah masuk menemui Rasulullah SAW bersama dua orang anak pamanku. Maka di antara dua orang anak pamanku ini mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, angkatlah aku menjadi seorang yang mengurusi apa-apa yang dikuasakan Allah kepadamu. Ya, maksudnya dia ingin diangkat menjadi seorang yang penting atau seorang yang membantu Rasulullah dalam perkara kepemimpinan. Ya. Kemudian seorang lagi yang dibawa oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an ini juga mengatakan hal yang sama. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, beliau pun menjawab uh, ucapan dari dua orang anak pamannya Abu Musa al-Asy'ari ini. Ya, beliau mengatakan, sesungguhnya kami demi Allah tidak akan menyerahkan pekerjaan ini kepada seorang pun yang meminta, ya, yang meminta pekerjaan itu, dalam artian yang meminta kepemimpinan itu, ya. Dan kami tidak akan memberikan kepada seseorang jabatan orang yang menginginkannya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya di dalam Islam terlarang meminta jabatan, ya. Terlarang meminta jabatan, ya. Maka di antara perkataan ulama, ya, yang terkait dengan kriteria seorang pemimpin yang ideal itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, di mana beliau mengatakan, ya, selayaknya seorang pemimpin, ya, yang disebut seorang pemimpin yang ideal itu adalah seorang yang paling tidak memiliki dua sifat, ya, sifat dasar dalam kepemimpinan itu. Apa itu? Yang pertama, dia adalah orang yang kuat. Kuat dalam artian dia mampu atau profesional. Yang kedua, dia adalah seorang yang amanah. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, menetapkan itu karena beliau rahimahullah taala menyitir firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna khaira astazarta al-qawiyyu al-amin, ya. Al-qawiyul amin, ya. Sesungguhnya manusia terbaik yang engkau pekerjakan atau yang engkau tunjuk itu adalah seorang yang al-qawi, ya, kuat, al-amin, dan terpercaya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memuji utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni Jibril alaihi salam, ya. Ketika Allah menjelaskan siapa Jibril itu, ya. Di dalam surah At-Takwir Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar firman Allah yang dibawa oleh Rasul Al-Karim, utusan yang mulia. Maksudnya utusan mulia ini adalah Jibril. Ya. Siapa Jibril itu? Di quwwatin indazil arsy makin. Ya. Jibril itu adalah seorang yang memiliki kekuatan di arsy makin dan memiliki kedudukan di sisi Allah yang memiliki arasy yang kokoh. Ya. Muto'in sama amin. Dan Jibril itu adalah muto'in sama amin, yang dia ditaati, ya, diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain, sama amin. Dan dia juga adalah amanah. Ya. Dia memiliki amanah. Jadi kriteria pemimpin ideal itu adalah dia kuat. Dalam artian dia profesional. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa sifat kuat pada seorang pemimpin itu atau profesionalnya itu adalah tergantung pada medannya, ya, tergantung pada ruang lingkup kepemimpinannya. Kalau misalnya dikatakan seorang pemimpin perang yang ideal atau seorang panglima
Ya, tentunya dia adalah profesional di bidangnya. Misalnya dia adalah seorang yang memiliki keberanian, ya, keberanian jiwa yang kokoh dalam peperangan. Kemudian dia mahir dalam menggunakan senjata-senjata perang, dan dia ahli dalam mengatur siasat perang. Karena inti dari peperangan itu adalah strategi. Maka seorang yang kuat dalam urusan kepemimpinan di dalam medan perang adalah orang yang dia ahli dalam strategi, dia ahli dalam penggunaan senjata perang, dan dia juga seorang yang memiliki keberanian. Tidak layak seorang pemimpin perang, dia adalah orang pengecut, ya, yang dia takut suara senjata api, takut dengan suara bom. Ya, ini tentu tidak layak. Kemudian seorang yang dikatakan kuat atau profesional, misalnya ketika kita menyebutkan seorang ketua hakim, dia adalah seorang ketua hakim yang kuat. Ya, seorang ketua hakim yang kuat berarti seorang yang profesional, ya, penguasaan terhadap dalil, ya, dalil-dalil hukum itu kuat. Ya. Menguasai kaedah-kaedah, terutama kaedah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya. Demikian juga seorang kepala negara misalnya, tentu seorang kepala negara adalah seorang yang dituntut, ya, untuk memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan masalah ketatanegaraan misalnya, ya, terutama berdasarkan syariat Islam dan aplikasinya, ya, karena kita hidup di negara yang mayoritas Muslim. Ya. Selanjutnya, seorang pemimpin disebut amanah. Bagaimana kriteria amanah itu? Ya. Kriteria amanah itu adalah seseorang disebut amanah apabila dia kembali kepada kesungguhan, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian terbayang oleh dia ketika memimpin bahwa ada pertanggungjawaban yang akan harus dia sampaikan atau sesuatu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kepemimpinannya itu. Nah, ini juga jarang dimiliki oleh orang, ya. Zaman ini adalah zaman di mana kita ketemu para pemimpin yang tidak profesional, tidak kuat, dan tidak amanah. Hari ini kita mendapati sebuah realita, ya, di mana banyak pihak menjadikan kekuasaan atau kepemimpinan itu sebagai cita-cita dan pentas perlombaan. Ya. Sekedar menjadi pentas perlombaan. Muncullah orang-orang yang tergila-gila pada kekuasaan. Ya. Mereka ingin menjadikan capaian kekuasaan itu sebagai sebuah ambisi dan kemuliaan. Ya. Dan kita katakan, ya, ikhwati fillah, semua ini terjadi, ya, disebabkan karena maraknya kebodohan dan keserakahan. Mengapa? Ya karena mereka ingin menjadi pemimpin, ya, berdasarkan kebodohan. Mereka tidak mengerti bahwa kepemimpinan itu, ya, sejatinya adalah kekuatan, ya, artinya profesional, kemudian amanah, yakni pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini kita hanya mendapati orang berlomba-lomba untuk meraih kepemimpinan itu berdasarkan kekuatan uangnya, popularitas namanya, ya, kepopuleran namanya, hanya bertopang di sekitar itu, ya, tanpa mengukur apakah mereka lemah, artinya tidak bisa berlaku profesional, apakah mereka bisa amanah terhadap kepemimpinan yang ingin mereka raih. Maka benarlah, ya, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyatakan pada satu hadis, ya, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innakum satahrisuna alal imarah. Kelak kalian nanti akan berambisi, tergopo-gopo terhadap kepemimpinan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Tapi setelah itu kalian akan menyesal pada hari kiamat. Ya. Berambisi pada kekuasaan, tapi pada hari kiamat akan menyesal. Kenapa menyesal? Begitu banyak beban yang harus mereka tanggung. Bayangkan saja orang yang berkuasa, kata Umar bin Khattab, ya,
Aku takut kalau ada satu onta terperosok di dalam lubang dan Allah bertanya kepadaku kenapa itu terjadi. Nah, ini seorang yang amanah seperti Umar bin Khattab, dia ngerti ini adalah perkara yang bukan perkara main-main. Tapi orang zaman ini mana pernah mikirin onta terperosok atau lubang atau ban mobil terperosok atau orang masuk jurang, nggak mikir. Karena orang pikir kepemimpinan itu adalah kesenangan-kesenangan, kehormatan, kemuliaan dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Pada akhirnya di hari kiamat, mereka-mereka yang berambisi, nggak profesional, nggak amanah itu akan menyesal, ya, karena pertanggungjawabannya berat. Pak Nikmal murtiati wabi satil Fatimah. Ya, di dunia kelihatannya mereka mendapatkan kesenangan, tetapi setelah kematian ya sungguh mereka mendapatkan kepedihan, ya, derita yang besar. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan awaluha mala matan. Di awal-awalnya meraih kepemimpinan itu melelahkan, ya, derita. Iyalah derita, duitnya banyak habis. Kadang-kadang kalah. Kalaupun menang capek ya berpikir untuk mengembalikan uangnya gimana, ya, dan seterusnya. Banyaknya musuh, pertengkaran dan seterusnya. Wasaniyaha nadamatan. Dan yang kedua atau yang berikutnya adalah dia pun menyesal. Begitu masuk alam kubur dia menyesal. Ternyata terlalu banyak kezoliman dalam kepemimpinannya. Terlalu banyak sesuatu yang dia tidak memikirkan, ya, persoalan amanahnya. Maka dia pun menyesal. Wasalisuha azabun yaumal qiyamah. Dan yang seterusnya, yang ketiganya adalah mendapatkan siksaan pada hari kiamat. Illa man adala. Kecuali pemimpin-pemimpin yang bisa berlaku adil. Nah, masalah pemimpin yang bisa berlaku adil ini bukan sembarang pemimpin, ya. Ini hanya sedikit orang, ya, segelintir orang yang bisa bersikap seperti itu. Maka ikhwati rahimakumullah, satu hari Abu Dzar radhiyallahu an, ya, katakanlah seorang sahabat, tapi dia polos mungkin dalam perkara ini. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mengangkatku menjadi pemimpin? Ya. Karena Abu Dzar ini sahabat yang istimewa juga. Ya. Abu Dzar kan dikenal sebagai salah seorang sahabat yang besar, ya. Beliau pernah menjadi panglima perang, ya, menundukkan Persia, ya. Beliau adalah ahli memanah, ya. Maka kata Rasulullah SAW ketika Abu Dzar mengatakan, kenapa engkau tidak mengangkatku menjadi pemimpin? Ya, Rasulullah mengatakan, Abu Dzar, engkau ini lemah. Kepemimpinan itu adalah amanah. Ya, adalah amanah. Pada hari kiamat, seorang yang ambisius terhadap kepemimpinan itu akan menjadi hina dan dia akan menyesal. Kecuali orang-orang yang mengambil kepemimpinan itu dan menunaikannya dengan benar. Maka ikhwati, ya, inilah pokok penting, ya, yang harusnya dipahami oleh orang-orang yang menginginkan kebaikan, ya, bahwa hendaknya kita berlari, ya, berlari dari mencari kepemimpinan, ya. Sebagaimana para salaf, orang-orang saleh terdahulu adalah mereka orang-orang yang terhormat dan tidak tergiur dengan kepemimpinan. Kita tahu ketika Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ingin diangkat menjadi hakim agung, ya. Beliau tidak rela, ya, tidak menerima, ya. Sampai beliau disiksa oleh salah seorang khalifah di zaman itu, ya. Demikian juga Imam Malik, demikian juga Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad, ya. Mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang yang terhormat, tapi tidak ingin memanfaatkan kehormatan dan kemuliaan mereka untuk meraih kekuasaan, ya, memanfaatkan, ya, aji mumpung, ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mulia karena ilmu. Mereka paham
Ya, bukan berarti kalau mumpung mulia, mumpung terkenal, ya, terus jadi hakim agung, bergaji besar, dihormati dan seterusnya. Nah, ini kebetulan nih, enggak ya. Ketika mereka diangkat, enggak diangkat, mereka khawatir ya berkaitan dengan keselamatan mereka jika mereka tidak amanah ya. Maka orang-orang yang lemah ya, terutama orang-orang yang lemah, jangan coba-coba ya bermimpi kemudian berambisi terhadap kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu hanya pantas ya disandang oleh orang-orang yang kuat, dalam artian dia profesional ya, seorang yang ahli ya, seorang yang bisa amanah dan bisa berbuat adil ya. Inilah pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan tema jika tidak amanah pada kepemimpinan. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah Ustaz atas materinya pada malam hari ini yang cukup berat tentunya bagi sebagian kita. Dan kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Dan pertanyaan yang pertama, Ustaz, bagaimana sikap kita ini, Ustaz? Bismillah, Ustaz, bagaimana sikap kita dengan realita bangsa kita dalam memilih kepemimpinan, Ustaz, yang mungkin bisa dikatakan masih jauh dari layak menjadi seorang pemimpin. Apakah sikap kita ini harus apatis atau berpartisipasi dalam menentukan kepemimpinan bangsa ini, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya. Kita hidup di satu negeri yang tentunya siasah atau politik yang berjalan, kita pastikan bahwa politiknya adalah bukan politik Islam ya, bukan siasah asy-syar'iyyah ya, bukan politik yang berdasarkan syariah Islam ya. Kita menganut politik demokratis ya, di mana ini tentu membutuhkan pembahasan yang lebih panjang ya. Mungkin kita ketemu di waktu-waktu ke depan ya. Ya, ini harus kita ketahui. Kemudian kaidah berikutnya adalah tidak dianjurkan bagi seorang yang seorang yang menginginkan keselamatan dia masuk dalam dunia politik praktis ya. Karena dipastikan dia akan binasa. Dia akan binasa. Dan ini nggak membutuhkan bukti-bukti yang sulit ya. Sudah pasti orang masuk dalam politik seperti ini ya akan binasa karena politiknya tidak berdiri, tidak bersandar pada politik Islam ya, sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sikap kita jika ada semacam kontestasi, kemudian perhelatan politik ya di mana kita harus memilih pemimpin dan seterusnya. Di waktu-waktu sebelumnya para ulama mereka berfatwa terkait dengan haramnya ikut pemilu, ya haramnya mencoblos dan seterusnya. Ya. Nah fatwa ini dipakai atau diikuti oleh sebagian kaum muslimin ya. Ternyata setelah melihat kondisi dan seterusnya ya fatwa yang dilakukan ini ada ralatnya karena akhirnya kaum muslimin pun menjadi apatis terhadap masalah kepemimpinan ya. Maka fatwa ini pun diralat di mana ada catatan apabila ditemukan calon ya, calon pemimpin yang pertama dia muslim atau kebaikannya lebih diharapkan bisa menjadi bahagian dari aspirasi umat Islam, maka dianjurkan untuk memilih yang terbaik ya. Tentunya bukan berdasarkan fanatisme ya, tetapi memang betul-betul murni dalam timbangan syariat ya untuk memilih
mana yang lebih maslahat gitu. Sehingga kita sebagai umat Islam tetap boleh merespon ya keadaan ini dengan tidak mengatakan bahwa sistem yang ada adalah sistem Islam ya. Kita tetap katakan bahwa sistem ini bukan sistem Islam, ini sistem kufar ya. Tapi dalam persoalan merespon kontestasi atau perhelatan atau suksesi kepemimpinan ya, kita dibenarkan untuk berpartisipasi dalam memilih. Nah, Saya jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, apakah menurut ilmu syar'i itu adalah amalan sunnah yang paling baik atau afdol dibanding amalan-amalan sunnah lainnya Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Tafadhal Ustaz. apa ulangi? Apanya amalan sunnah? Iya Ustaz. Untuk menuntut ilmu syar'i Ustaz, itu adalah amalan sunnah yang paling baik atau yang paling afdol dibandingkan amalan sunnah lainnya Ustaz? Ya. Menuntut ilmu syar'i hukumnya wajib ya, fardu ain ya. Fardu ain, terutama ilmu syar'i yang pokok ya, seperti ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih yang terkait dengan kebutuhan mendesak ya, seperti ilmu fikih dalam artian fikih wudhu, fikih sholat ya. Fikih haji enggak, kecuali enggak berangkat haji ya. Fikih umroh nanti kalau memang mau berangkat umroh. Tapi hal-hal yang pokok seperti tauhid ya, kemudian fikih yang dimana seseorang harus beribadah dengan ilmu tersebut dan dia sifatnya mendesak karena kita harus sesegera dan sesering mungkin melakukan ibadah itu, maka dia wajib dituntut atau dipelajari. Seorang yang sedang menuntut ilmu syar'i, hakikatnya dia sedang beribadah dengan ibadah yang tinggi ya, jauh di atas pengerjaan terhadap ibadah-ibadah sunnah ya, ibadah-ibadah sunnah. Oleh karenanya muncul riwayat dan ucapan-ucapan para ulama terdahulu yang mengatakan bahwa seorang yang alim itu lebih mulia daripada 1000 orang yang abid, berarti ahli ibadah. Kenapa? Karena seorang yang alim dia bisa menerangi ya, bisa menerangi orang-orang di sekitarnya atau orang-orang banyak. Tapi seorang abid dia abid untuk dirinya, dia hanya beribadah dan itu untuk dirinya sendiri. Seorang alim yang tidur lebih ditakuti setan daripada seorang abid yang sedang beribadah. Mengapa? Karena seorang alim dia tidurnya pun berdasarkan ilmu ya, berdasarkan tuntunan, dia ngerti ilmunya sehingga setan tidak bisa mendekatinya. Ya, tapi seorang yang abid belum tentu dia berilmu. Dia hanya beribadah tanpa ilmu dan ibadahnya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Oleh karenanya kalau ada orang di malam ini bersama dalam majelis ini, walaupun kecil tapi dia punya niat yang kuat dan memahami secara bulat bahwa menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban, keutamaan dan kemuliaan, maka dia telah mendapatkan apa yang menjadi keyakinan tersebut. Karena demikianlah syariat menyebutkannya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya, menuntut ilmu syar'i itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, dan setiap orang yang menjalankan kewajiban dia memperoleh pahala ya. Sebaliknya dia yang menghindari kewajiban maka dia mendapatkan dosa. Naam. Saya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, izin bertanya, jika Anda diberi buku anak-anak yang banyak gambar makhluknya Ustaz, apakah sebaiknya buku ini didonasikan saja atau disimpan saja dalam lemari Ustaz? Tafadhal Ustaz. Oh, nah. Buku apa ya misalnya ya? Yang buku apa maksudnya gambar makhluk ini? Mungkin buku secara umum, bacaan secara umum Ustaz. Oh iya. Terkait dengan gambar-gambar, ini ada perinciannya ya. Pertama, gambar
foto ya. Misalnya kita bicara tentang foto atau video ya, maka para ulama ada berbeda pendapat ya, dalam perkara hukumnya. Ya. Misalnya apa hukum videografi? Kalau videografi maka ada ulama yang mengharamkannya, ada yang menghalalkannya berdasarkan hadis-hadis yang mereka pahami. Di antara ulama yang yang mengharamkan video ya, termasuk TV ya, itu adalah Syekh Albani ya, Muhammad Nasiruddin Albani. Beliau termasuk ulama yang berpendapat bahwa videografi dan fotografi itu haram ya, tidak boleh, terlarang. Oleh karenanya beliau pun tidak kita temukan di YouTube ya, kecuali orang yang mengambil fotonya. Tapi beliau tidak berceramah, tidak mengajar di televisi, dan beliau juga orang yang enggan untuk difoto ya, diambil fotonya. Kemudian ada ulama dengan pendapatnya dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya yang mengharamkan fotografi dan membolehkan videografi. Ini seperti pendapat yang dinukil dari fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah taala ya. Maka beliau memberikan kajian dengan video ya, tetapi beliau tidak mau dipoto. Dan ada ulama yang berpendapat ya bahwa video dan foto itu sama-sama halal karena dia bukan termasuk perkara yang menjadi ancaman dalam hadis ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, inna asadda adzaban yaumal qiyamati al musawwirun ya, sungguhnya sedahsyat-dahsyatnya siksaan pada hari kiamat itu ada al musawwirun, orang-orang yang melukis ya, yang menggambar. Dan Syekh Utsaimin menerangkan secara ilmiah bahwa video dan foto itu bukan musawwirun ya, bukan digambar dengan tangan, tetapi itu adalah kerjaan sejenis mesin ya. Sama halnya ketika kita bercermin, maka cermin itu tidak dikatakan menggambar ya, tetapi dia hanya memantulkan benda yang ada di hadapannya. Begitu juga dengan kamera dan seterusnya. Kemudian bagaimana hukum foto-foto ya? Secara umum para ulama melarang hukum foto-foto, dalam artian foto-foto yang sengaja foto-foto yang makhluk-makhluk bernyawa yang sengaja dipajang-pajang ya. Mengapa kebanyakan ulama melarang itu? Karena ini memang bagian dari tujuan syar'i ya, Islam untuk meminimalisir atau menyempitkan peluang-peluang kesyirikan. Karena kebanyakan orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan itu bermula dari perkara-perkara tersebut ya, foto-foto yang diagung-agungkan. Setiap foto atau makhluk-makhluk yang bernyawa dia dipajang-pajangkan itu biasanya identik dengan pengagungan. Ya, didukung dengan dalil-dalil ya, misalnya seperti dalil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul malaika baitan fihi surah, dalam riwayat lain wa fihi kalbun ya. Malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar ya. Dalam riwayat lain dan ada anjingnya. Maka malaikat rahmat nggak mau masuk di situ. Ini dari sisi pendalilannya. Tetapi ada juga pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh para ulama. Misalnya foto ya, kan tentunya makhluk bernyawa. Jika dia dibutuhkan pada kondisi-kondisi yang darurat, maka dia masih dibenarkan. Misalnya foto yang diletakkan di ijazah, foto yang diletakkan di paspor, foto yang diletakkan di KTP, atau foto-foto yang dibutuhkan dalam pelaporan-pelaporan ya, karena membutuhkan bukti dan seterusnya. Maka ini pengecualian ya, sesuatu yang sulit untuk dihilangkan karena dia dibutuhkan ya. Kemudian juga yang lain-lain adalah foto bisa jadi dia makhluk bernyawa tetapi tidak dalam rangka bukan dalam rangka memuliakan. Misalnya
foto-foto di majalah ya, atau gambar makhluk bernyawa di apa namanya, di karpet-karpet ya yang dipijak-pijak begitu. Ini bukan termasuk yang dilarang karena dia dihinakan ya, dipijak-pijak. Oleh karenanya ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang main-main dengan boneka ya, sejenis boneka saat itu, Abu Bakar yang memahami sisi larangan itu ya marah ya, tapi kata Rasulullah biarkan dia ya. Ya Rasulullah tidak melarang itu karena boneka termasuk perkara yang bukan dipuja, dia hanya sebatas mainan. Nah, begitu juga buku-buku atau majalah-majalah yang apa namanya ada gambar-gambar makhluk bernyawa, tentunya kita yang lebih selamat adalah ya berhati-hati ya, tidak mengisi rumah-rumah kita dengan buku itu. Walaupun sebenarnya buku itu bukan berarti kalau ada foto di dalam buku itu langsung jatuh keharamannya ya. Apalagi dia tertutup kondisinya. Ya. Apa bedanya dengan yang antum simpan di ini, yang antum simpan di galeri ya, foto-foto itu? Apa bedanya dengan apa yang ada di buku? Kan sebenarnya sama saja. Tetapi kita tidak mempermudah ya. Oleh karenanya diharapkan kita melihat ini dalam kacamata yang lebih luas ya. Jangan sampai ini menjadi hitam dan putih ya. Ketika kita melihat ada orang punya buku, ada gambarnya ya, langsung kita klaim dia sebagai seorang yang sedang memegang yang haram dan seterusnya. Tetapi kalau di rumah kita tentunya memulai ya belajar untuk bersabar dengan menghilangkan banyak foto dalam rumah ya. Misalnya termasuk kalau punya kalender, kalender itu dipenuhi dengan foto-foto makhluk bernyawa ya, paling tidak kepalanya kita tutup dengan sesuatu ya, ditempel misalnya dengan label harga atau apa. Ini tentunya lebih selamat ya. Bentuk dari kehati-hatian kita agar jangan sampai rumah kita tidak dimasuki oleh malaikat-malaikat rahmat. Dan kalau sebuah rumah sudah tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, maka yang masuk adalah syaitan ya, lawannya mereka. Tentu kita tidak menginginkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam berusaha untuk mengamalkan syariat-syariat yang kita yang mengatur kehidupan kita. Allahu a'lam. Tayyib, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz, dan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini mungkin masih lazim Ustaz ya oleh saudara-saudara kita bahwasanya menerima amplop atau bingkisan yang maksudnya adalah kita diminta untuk memilih orang yang memberikan amplop atau bingkisan tersebut Ustadz dalam rangka kontestasi Ustadz. Apa hukumnya menerima barang tersebut Ustadz? Tafadhol Ustadz. Memilih mendapatkan amplop atau bingkisan yang maksudnya bingkisan adalah kita diminta untuk memilih orang yang memberikan amplop tersebut Ustadz dalam kaitannya dengan kontestasi politik Ustadz. Oh ya, tentu ini masuk dalam riswah ya, suap ya. Yang memberi dan menerimanya ya sama tidak boleh ya. Kata Nabi SAW, ar-roshi wal murtashi finnar ya. Yang menyuap dan disuap masuk neraka. Jadi ini kan sesuatu yang tidak fair ya, sesuatu tidak fair. Padahal masalah kepemimpinan adalah masalah yang lebih besar daripada urusan pekerjaan. Kalau kita masuk kerja saja nyuap itu sudah haram, apalagi milih pemimpin. Dan ini harga diri sebenarnya. Bagaimana mungkin kita memilih seorang pemimpin ya, yang kemaslahatannya itu besar dan panjang ya. Itu kita gadaikan dengan amplop ya, dengan bingkisan yang nggak seberapa pula ya. Kalau amplop langsung bisa beli rumah, mending ini amplop 100.000. Itu ini kan masalah harga diri ya. Di mana kesucian kita nggak ketemu lagi. Ya, maka pemimpin, calon pemimpin yang mengamplopi orang lain itu menunjukkan betapa rendahnya dia ya, menjadi seorang pemimpin. Buruknya berlipat-lipat ya. Dia mencalonkan diri aja udah buruk ya. Kemudian dia paksa ada pengaruhi pikiran orang lain dengan uangnya. Ini lebih buruk lagi. Bagaimana pemimpin seperti ini kalau kepilih? Apakah Allah mau tolong dia? Ya nggak mungkin. Ya, pikiran dia sudah kotor sejak awal. Itulah sebabnya mengapa
kontestasi, ya terus terang dalam negeri kita ini ya jauh lebih banyak buruknya ya, karena memang orang menjadikan ambisi kepemimpinan itu ya seperti hura-hura saja, seperti orang pelesiran saja, karena dia nggak pernah ngerti masalah tanggung jawab dan amanah. Dia pikir dia hebat kalau dia terpilih, dia bisa bersenang-senang dan dia bisa meraih banyak keuntungan, ya, mengumpulkan banyak harta, tapi dia nggak mengerti derita yang akan dia terima setelah itu, ya, dengan derita yang besar. Nah, Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini terkait saling membicarakan orang lain Ustaz. Ustaz, bila kita suka dibicarakan saudara kita di belakang, tapi ini fakta walaupun sebuah kejelekan Ustaz. Lalu kita juga balik membicarakan saudara kita itu Ustaz. Bagaimana apakah ini salah Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. ya ini kalau jawabannya berdasarkan ilmu ya tentu berbeda dengan berdasarkan perasaan, ya. Kalau berdasarkan ilmu sesungguhnya gunjingan orang terhadap kita ya hakikatnya adalah kado, ya, dan itu sebuah rezeki, ya, karena konsekuensinya ya kita dapat pahala dia dan dia dapat dosa kita, begitu. Dan ini sudah dijelaskan panjang dalam hadis terkait dengan masalah hadis al-muflis, ya, kebangkrutan, ya, karena itu bagian dari kezaliman, ya, membunuh karakter. Karenanya di antara indahnya akhlak salaf, ya, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam hal ini adalah kalau dia tahu bahwa dia digunjing, maka dia berterima kasih dan mengirimkan hadiah kepada orang yang menggunjing, karena dia merasa bahwa bertambah, ya, kebaikannya dari orang yang menggunjingnya. Kemudian kalau dibalas, apalagi balasnya lebih banyak, ya berarti tekor, ya, rugi, ya. Jadi kita dapat kiriman pahala, tapi setelah itu kita ngirim pahala buat dia. Ya, itu tergantung kadarnya. Kalau kadarnya lebih besar dari pembunuhan karakter dia, maka kita lebih banyak ngirimkan pahala. Kemudian kalau kita difitnah, maka dalam masalah ini ada hak kita untuk menjawab. Ya, kalau orang difitnah, dia boleh menjawab dengan mengatakan, aku tidak melakukan seperti yang dia tuduhkan. Ya. Sungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang benar, gitu. Ya, orang yang difitnah itu dia boleh menolak, ya, tudingan orang, ya. Kalau dia menyerang kembali, ya itu pilihan kita masing-masing. Kalau memang kita mau saling hujat, ya tanggung sendiri, ya, masalah masing-masing kita diambil pahala, dan kalau nggak cukup pahala-pahala kita untuk dibagikan kepada korban-korban kita, maka dosa-dosa mereka kita yang harus memikulnya, dan ini yang disebut dengan kebangkrutan. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan pertanyaan insyaallah terakhir ini Ustaz. Bismillah Ustaz, mau tanya bagaimana hukum foto keluarga yang mungkin bukan di rumah kita, misal di foto saudara besar, keluarga besar, dan ada di saudara kita Ustaz, dan di salah satu foto itu ada yang belum pakai hijab Ustaz, dan fotonya dipasang di dinding Ustaz. Bagaimana ini Ustaz? Tafadhol Ustaz. ya, ini ujian, ya, dari ketakwaan. Maka ucapan ittaqullah atau ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, ketakwaan itu banyak, dan di antara ketakwaan itu adalah takut terhadap larangan, ya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara mengerjakan perintah dan atau meninggalkan larangan atau menghilangkan kesalahan. Kalau seorang sudah tahu bahwa ada aurat yang itu bisa jadi fitnah dan seterusnya, bahkan bisa berdampak kepada dosa jariah, ya maka seharusnya dihilangkan. Nah, kan tadi sudah diungkap di awal, di mukaddimah kita tadi, pertemuan tadi, bahwa
Seorang mukmin yang sejati itu dia menjadikan aturan syariat itu di atas segala-galanya, termasuk hawa nafsunya, bahwa dia harus tunduk kepada syariat itu. Kadang-kadang syariat itu mengatur dan dia tidak sejalan dengan kesenangan kita, dengan kebiasaan kita, ya, dengan maunya kita. Tapi sesungguhnya syariat itu tidak jahat. Syariat itu mengatur tidaklah kecuali ada kemaslahatan untuk orang yang menjalankannya atau terhindarnya seseorang itu dari kemudorotan. Ya. Maka pihak-pihak yang paling bisa berperan dalam hal ini ya, untuk katakanlah mengeliminir persoalan yang ditanya tadi, maka dialah yang paling berhak untuk menanganinya ya, supaya tidak terjadi fitnah. Ya. Kalau orang-orang yang sudah tunduk, artinya dia lebih memilih sudahlah gitu. Ya dia jadikan rumahnya bersih saja, nggak apa-apalah. Atau kalau dia mau bikin rumah itu agak indah-indah, ya dia cari yang tidak dilarang, misalnya dia pemandangan, ya sebenarnya dia pemandangan atau hal-hal yang tidak bergambar makhluk bernyawa. Nah, Saya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan ini ada pertanyaan satu lagi yang masuk Ustaz dan minta dijawab. Mohon berkenan Ustaz. nah, Ini ada satu Iva yang dahuluan lebih ngajinya Ustaz. Beliau sekarang fokus di mempelajari terapi pengobatan yang katanya bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Nah, beliau sampaikan bahwasanya jika sakit itu yang harus didahulukan adalah ruqyah dan terapi pengobatan alternatif, bukan pergi ke pengobatan medis. Karena pengobatan medis ini sumbernya adalah dari Nasrani dan Yahudi Ustaz. Dan bagaimana ini sikap kita Ustaz? Tafadhal Ustaz. Statementnya ada yang benar, ada yang salah ya. Maksudnya kalau sebenarnya memang dalam konsep Islam pengobatan dengan ru'yah itu bukan alternatif ya. Sebenarnya pengobatan dengan ru'yah itu termasuk pengobatan yang utama ya. Pengobatan yang utama. Dalam artian kalau sakit kita membaca doa-doa atau ruqyah yang diajarkan Nabi, seperti misalnya bacaan Al-Fatihah terhadap yang sakit, karena ada dalil terkait dengan itu yang tidak bisa kita jelaskan ya, terlalu panjang. Kemudian mungkin dengan doa yang diajarkan Nabi ya, ucapan Bismillah Bismillah 3 kali ya. A'udzu bi izzatillahi min syarri ma ajidu wa uhadir, misalnya itu dipegang ke yang sakit dan dibaca 7 kali. Ini termasuk ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ditambah dengan keyakinan yang penuh ya. Tetapi pengobatan selain ruqyah itu ya, kalau zaman dulu namanya tabib yang nanganin itu, sekarang itu mungkin tenaga medis ya, dokter. Ini tidak benar ya kalau dilarang ya atau dikatakan dari Nasrani, tidak ada urusannya. Ini perkara perkembangan zaman ya, dan ini menyentuh perkara dunia ya, bukan urusan akhirat. Orang mau sakit langsung dia berobat ke dokter, ke rumah sakit, ini hanya masalah pilihan, dan ini masuk ikhtiar yang dibolehkan, nggak terlarang di situ. Jadi kalau orang dia pakai ruqyah maka itu juga baik. Pakai ruqyah belum sembuh terus dia ke dokter, nggak ada masalah. Dulu di zaman Umar pun, Umar ketika setelah ditikam ya, beliau ditangani oleh tabib ya, ditangani oleh dokter di zaman itu yang ahli dalam ini, sampai mengatakan bahwa Umar sepertinya tidak tertolong karena apa yang dimakan dan ini minumnya keluar lagi dari perutnya yang ditikam itu 3 liang ya. Ini menunjukkan bahwa orang sekali berumar pun di zaman itu sudah ada tabib, ya, sudah ada dokter yang menanganinya ya. Maka berusahalah kita belajar untuk diantara doa-doa atau yang diajarkan oleh Nabi SAW terkait dengan masalah ru'yah sakit, dan tetapi tidak ada masalah dan larangan untuk datang ke dokter ya, supaya pengobatannya lebih tertangani. Nah,
Baik Ustaz, sepertinya cukup untuk pertanyaan pada malam hari ini Ustaz. Dan selanjutnya mohon kesediaannya Ustaz untuk memberikan motivasi dan ringkasan kajian kita pada malam hari ini Ustaz. Dan juga sekaligus menutup kajian kita Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi setelah membahas perkara ini ya, perkara terkait dengan kepemimpinan ini ya, hikmah yang kita bisa ambil adalah hendaklah setiap kita itu tidak tertipu ya dengan kesenangan di permukaan ya. Namun ada kebinasaan setelahnya. Ini laksana seperti perangkap ya bagi seekor tikus ya. Ada makanan yang ada makanan yang menggoda tikus, setelah makan dia mati ya. Jadi kebaikan dan keberuntungan bagi seorang mukmin itu selalu diukur dengan timbangan syariat ya. Kita jangan mau terkecoh dengan perkara-perkara yang kelihatannya modern, kelihatannya keren dan kelihatannya tren di kalangan masyarakat muslimin, tetapi setelah ditimbang dengan ilmu ternyata itu adalah sebuah keburukan. Maka kita lebih memilih apa yang diatur oleh syariat. Fa inna khairal hadis kitabullah. Karena sebaik-baik berita, ya, sebaik-baik kabar itu adalah kitabullah, Al-Quran, firman Allah. Wa khairul haji haju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang mukmin yang menyadari bahwa kehidupan kita sebentar dan kebaikan serta kemudorotan itu yang melingkupi kehidupan kita hanya ada kebaikannya pada syariat dan keburukannya juga hanya ada pada larangan yang datang dari syariat yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum dan semoga Allah memberkahi apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini dan Allah juga meridhoi pertemuan kita pada malam hari ini. Dan juga semoga apa yang telah Ustaz sampaikan menjadi ladang pahala. Dan akhirnya Ana sebagai moderator mohon keikhlasannya jika ada khilaf, ada salah tutur kata dalam penyampaian pada malam hari ini. Dan juga mewakili tim As-Sabiqun Al-Awwalun, Real Islamic School dan juga Saudara Community, kami undur diri dan semoga Allah mempertemukan kita pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.